pujian dan haturkan kehadirat-Mu atas rahmat dan anugerah limpah yang Engkau rahmati kepada kami. Engkau telah menuntun dan menyertai kami dalam perjalanan hingga tiba di tempat ini dalam keadaan segar dan sehat. Hari ini ya Tuhan, kami berkumpul di sini untuk melakukan kegiatan, mempresentasikan visi misi sekolah yang disampaikan oleh atasan. Kami mohon uluran tangan kasih-Mu untuk selalu menyertai dan membimbing kami selama kegiatan kami berlangsung, agar kelak dapat berguna bagi kualitas pembelajaran di sekolah kami ini. Semuanya ini ya Tuhan, kami mohon kepadamu dalam perantaraan Kristus Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Impres Bapak yang saya hormati, pengurus komite yang sempat hadir pada kesempatan ini. Selamat pagi. Selamat bertemu di tempat ini. Kita hadir dalam keadaan segar dan sehat. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu dalam tempat ini. Sesuai dengan undangan saya, lakukan satu kegiatan yang sangat penting untuk perkembangan sekolah kita ke depannya. Mempresentasikan atau mengkomunikasikan kepada Bapak Ibu, menjelaskan visi misi sekolah SDI Wolopapa yang kita rumuskan di awal tahun pelajaran 2023-2024 di bulan Juli kemarin. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya masuk ke visi misi satuan pendidikan, saya ingin menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan visi dan apa yang dimaksudkan dengan misi. Yang dimaksudkan dengan visi adalah gambaran masa depan yang ingin dicapai oleh satuan pendidikan. Apa yang kita inginkan atau apa yang kita cita-citakan, harapan, impian kita untuk perkembangan mutu pendidikan sekolah dasar Impres Wolopapa. Saya mengibaratkan visi itu sebagai sebuah perjalanan kita dari kaki gunung menuju puncak gunung. Misi adalah memberikan gambaran mengenai langkah-langkah konkret yang akan diambil untuk mencapai visi. Proses atau seharusnya dilalui oleh suatu lembaga atau instansi dengan tujuan untuk mencapai visi. Langkah-langkah atau strategi apa yang mencapai visi dan titik-titik atau tahapan-tahapan menuju tujuan yang diharapkan oleh satuan pendidikan. Baik Bapak Ibu, teman-teman seperjuangan, saya akan menayangkan visi misi yang dirumuskan bersama oleh kita pada saat awal tahun pelajaran 2023-2024. Dan visi misi ini sudah termuat di dalam KOSP, Kurikulum Operasional Satuan Pendidikan. Dan baik, ini visi misi Satuan Pendidikan kita. Ini mulai dari cover, Bapak Ibu, sudah dijadikan dalam satu dokumen. Kedua ini visi, misi, dan tujuan. A. Visi sekolah. SDI Wolopapa mengusung visi terwujudnya peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, unggul, cerdas, terampil, berkualitas, berbudaya, berbudi pekerti luhur, berkarakter bangsa, serta berwawasan lingkungan dan global. Ini visi kita.
Visi tadi, di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa ini merupakan impian kita, harapan kita ke masa depan untuk anak didik kita. Adapun indikator ketercapaian dari visi sesuai dengan variabelnya, antara lain: 1. Beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia sesuai dengan ajaran agama. Yang kedua, pembelajar sepanjang hayat, membentuk generasi yang memiliki motivasi untuk selalu belajar dan mengembangkan diri. 3. Berkarakter, mengimplementasikan profil pelajar Pancasila dalam aktualisasi kehidupan. 4. Inovatif, kemampuan seluruh warga sekolah memaknai keadaan yang dinamis dan selalu berubah dengan berbagai tantangan dan hambatan untuk menemukan solusi yang tepat sesuai dengan kemajuan global. Berprestasi sebagai hasil akhir dalam sebuah proses prestasi merupakan tolak ukur sebuah proses prestasi, tak hanya berkisar pada kemampuan kognitif dalam ajang partisipatif saja, namun lebih pada keberhasilan menemukan kemampuan diri, mengembangkan talenta dan kecakapan hidup yang bermanfaat. 6. Peduli sebagai upaya membentuk generasi yang peka dan memiliki kecintaan terhadap lingkungan yang sehat. Dari 6 indikator ini, Bapak Ibu, ini yang harus kita wujud nyatakan, yang harus kita implementasikan. Visi sekolah sebagai berikut: menumbuhkan penghayatan dan pengamalan ajaran agama yang dianut, mengoptimalkan proses pembelajaran dan bimbingan yang mampu memotivasi peserta didik untuk selalu belajar, menumbuhkan pribadi yang berwawasan kebangsaan menuju masa depan yang cemerlang, menumbuhkan budaya bersih dan berwawasan lingkungan, mengembangkan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kegiatan ekstrakurikuler berdasarkan minat, bakat, dan potensi peserta didik. Inilah yang menjadi titik-titik tindakan nyata kita atau upaya kita untuk mengimplementasikan di dalam kegiatan kita, dalam kegiatan pembelajaran, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Adapun tujuan sekolah, ada tujuan jangka panjang, jangka pendek, ada tujuan menunjang rancangan pembelajaran yang memotivasi keinginan selalu belajar, mengoptimalkan atau mempersiapkan sarana-prasarana. Ya, saya beri contoh sarana prasarana sekolah. Yang paling pertama, gedung. Gedung sekolah kita memiliki 4 gedung. Gedung kelas 1 dan 2, gedung kelas 3 sampai kelas 5, gedung kelas 6, dan gedung ruangan kantor dan ruangan guru. Itu yang berkaitan dengan rombel. Untuk sekolah kita ada 6 rombel, dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Sudah sesuai yang kita harapkan, sesuai dengan rasio. Selain itu, juga buku-buku yang menunjang kegiatan pembelajaran. Ada banyak sarana yang kita gunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Salah satu, buku merupakan media utama yang harus disiapkan oleh sekolah. Kedua, menyelenggarakan sistem penilaian dengan sistem digitalisasi. Ya, dalam kegiatan pembelajaran, hasil akhir dari anak itu merupakan penilaian. Dan kita sangat mengharapkan untuk 1 tahun ini kita menggunakan penilaian dengan sistem digitalisasi. Tidak lagi pakai manual. Dan menggunakan sarana-prasarana alat elektronik, teknologi yang sangat bermanfaat
untuk kita, memudahkan kita sesuai perkembangan zaman. Yang ketiga, membentuk peserta didik yang taat dan tepat waktu melaksanakan ibadah. Sebagai orang beriman, menjalankan ibadahnya sesuai dengan keyakinannya. Dan selain sesuai dengan keyakinan, melaksanakan ibadah atau doa tepat waktu. Ini yang kita harapkan. Meningkatkan simpati dan empati peserta didik dalam kepedulian sosial. Merasa empati, merasa peduli terhadap orang lain, terhadap teman, ataupun terhadap siapa saja, terhadap sesama. Yang berikut, merancang program sekolah untuk mengenal implementasi kebinekaan global di masyarakat. Kebinekaan ini artinya dalam kehidupan kita di masyarakat itu terdiri dari berbagai budaya, suku, agama, sesuai dengan karakteristik kita masing-masing atau karakteristik dari peserta didik. Kepedulian ini yang perlu kita tanamkan kepada peserta didik kita. Merancang pembelajaran yang bangga akan potensi daerah. Jadi untuk kurikulum merdeka ini perlu diketahui oleh Bapak Ibu, untuk kurikulum merdeka ini pembelajaran itu diambil dari potensi-potensi daerah. Kita membuat modul ajar sesuai dengan potensi daerah. Kalau kita yang di desa seperti ini ya kita sesuai dengan potensi kita yang ada di daerah kita. Beda dengan peserta didik yang potensinya di daerah pantai. Lingkungan sekitar kita menjadi materi pembelajaran, diangkat menjadi materi pembelajaran kita dengan potensi daerah kita. Yang berikut, menerapkan fondasi gotong royong dalam kegiatan kelas hingga sekolah. Dilihat dari kacamata saya selama ini, siswa kita atau peserta didik sudah menunjukkan gotong royong baik di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Hanya bagaimana ini sebagai fondasi dasar kita menerapkan kepada mereka untuk terus tingkatkan kegiatan gotong royong. Yang berikut, melaksanakan program dan pembelajaran HOTS untuk memperkuat bernalar kritis dan kreativitas. Ini melaksanakan program dan pembelajaran HOTS. Pembelajaran HOTS artinya kita memberikan tantangan kepada anak, memberi pertanyaan-pertanyaan yang membuat anak harus berpikir. Artinya soal-soal yang menantang mereka, membutuh nalar mereka. Itu soal HOTS. Ya, kita tidak memberikan soal-soal yang mudah-mudah, yang mudah dijawab, tetapi kita harus beri juga soal-soal HOTS, melatih mereka bisa berpikir, menemukan solusi, menemukan jalan, dan bisa menjawabnya dengan sesuai apa yang dipikirkan oleh mereka. Selama menjabat sebagai kepala sekolah, rata-rata mencapai KKM dan 100%. Untuk itu, selama ini yang sudah kita buat dan sudah menunjukkan prestasi-prestasi yang baik, tetap kita pertahankan dan kita tingkatkan agar kualitas pembelajaran yang kita harapkan agar peserta didik sebagai generasi penerus bangsa, penerus gereja, mempunyai ilmu, pengetahuan, dan keterampilan yang berkaitan dengan tujuan jangka pendek. Untuk jangka menengah dan jangka panjang 4 tahun ke depannya, Bapak Ibu, itu sudah termuat di dalam KOSP dan sudah dijilidkan dalam satu dokumen. Dan sekarang saya simpan di kantor sebagai pedoman, sebagai arah utama untuk kita sebagai pendidik dan tenaga pendidikan. Segala sesuatu yang kita buat itu berdasarkan kurikulum.
Jadi baik Bapak Ibu, yang berkaitan dengan visi dan misi sekolah serta tujuan, saya kira sampai di sini. Dari visi, misi, dan tujuan ini, kita pasti bertanya dalam hati kita, apakah dari misi, dari tujuan sudah mencapai visi kita cita-citakan atau impian kita? Apakah dari dasar gunung tadi kita sudah bisa mendaki sampai ke puncak gunung? Sudah mencapai tujuan? Dari kesimpulan dari visi dan misi ini, Bapak Ibu, teman-temanku sekalian, saya akan menayangkan hasil asesmen nasional rapor pendidikan hasil dari asesmen di tahun 2024. Sebentar kita lihat berdasarkan indikator-indikator dari hasil asesmen rapor pendidikan tadi. Apakah sudah mencapai visi? Sekarang saya akan memaparkan materi lagi tentang hasil asesmen. Jadi untuk visi misi Bapak Ibu sampai di sini rapor pendidikan tahun 2024. Kondisi kebinekaan sekolah baik, kualitas pembelajaran sedang. Kualitas pembelajaran sedang. Kemampuan numerasi kurang. Jadi ini hasil asesmen nasional yang sudah diinput oleh Kemendikbudristek. Secara nasionalnya mereka sudah melihat bahwa untuk sekolah dasar Impres Boropapa, indikator yang masih di bawah capaian ada 3. Pertama, kemampuan literasi, yang kedua kemampuan numerasi, dan yang ketiga kualitas pembelajaran. Dari 3 indikator ini Bapak Ibu, ini yang perlu dibenahi. Ini yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Saya langsung ke laporan. Laporan rapor pendidikan SD Impres Boropapa tahun 2024. Indikatornya kemampuan literasi. Nomor 1, kemampuan literasi. Kemampuan literasi ini sedang. Secara keseluruhannya sedang. Kemampuan numerasi kurang. Tadi sedang. Sekarang saya akan membuka ke prioritas, rekomendasi. Ya. Ini rekomendasi prioritas perencanaan berbasis data SD Impres Boropapa tahun 2024. Sekarang Bapak Ibu kita sama-sama melihat hasil asesmen dari rapor pendidikan. Kemampuan numerasi kurang, hanya 28,57%. Kedua, yang kedua, kemampuan numerasi. Kemampuan numerasi kurang. Kemampuan literasi sedang. Dan kualitas pembelajaran sedang. Dari 3 indikator ini Bapak Ibu, ini yang perlu kita gali akar masalahnya. Mengapa merah? Mengapa di bawah capaian? Nanti saya berikan beberapa pertanyaan kepada Bapak Ibu sebagai berkaitan langsung dengan peserta didik.
Pasti ada akar masalahnya. Mengapa hasil asesmen numerasi, literasi, dan yang pertama, mengidentifikasi permasalahan. Dan yang pertama, mengapa kemampuan numerasi berada di bawah capaian atau bermasalah? Atau apa akar masalahnya? Mengapa merah? Saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk refleksi lalu mengidentifikasikan akar masalahnya. Saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu. Dari saya Ibu, Ya. terima kasih atas waktu. Yang pertama dari tentang mengidentifikasi permasalahan dan akar permasalahan yang selama ini kita alami di sekolah. Yang pertama itu kalau saya lihat, karena kemarin saya sudah mengikuti kegiatan gasing di tingkat kecamatan, setelah itu saya membiaskan di sekolah. Di sini saya melihat yang paling pertama adalah satuan pendidikan terkadang sudah memiliki perencanaan, namun pelaksanaan tidak dievaluasi secara konsisten atau belum memiliki program nyata untuk memperkuat kompetensi numerasi siswa di sekolah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, masih banyak guru atau saya sendiri ketika di kelas menyampaikan materi dan pemahamannya sendiri tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplorasi pemahamannya. Terus yang kedua, itu akar permasalahan yang kedua, guru kurang memiliki kompetensi tentang bagaimana meningkatkan kemampuan numerasi siswa di pembelajaran di kelasnya. Terus yang terakhir, guru kurang memberikan pembiasan latihan tentang numerasi. Misalnya, di sini kembali kita lihat dengan bukunya. Kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam asesmen. Saya contoh seperti guru kurang memberikan contoh latihan bentuk soal pilihan ganda kompleks yang memiliki jawaban lebih dari satu dan tidak menggunakan opsi A, B, C, atau D. Kalau di dalam asesmen yang kita lihat, biasanya pilih ada beberapa jawaban. Anak disuruh pilih tidak ada opsi A, B, C. Di dalam ada opsi tanda dengan kotak, disuruh siswa centang. Itu yang membingungkan siswa juga. Jadi paling tidak sekolah harus mengadakan buku panduan yang sesuai dengan apa yang ada di dalam asesmen. Mungkin itu dulu, saya kembali. Ya. Jadi baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi akar permasalahan menurut pemahaman saya tentang kemampuan literasi di sekolah ini di bawah standar atau belum mencapai standar maksimal. Jadi ada persoalan yang kita lihat sebagai suatu rangkaian. Jadi hasil asesmen kemarin itu adalah kelas 5. Ketika dia kelas 5 itu baru hitungannya 3 bulan. Asesmen terjadi di September. Ada rentetan waktu mulai dari kelas 3, kelas 4 sampai kelas 5. Nah, dari kurun waktu itu kita melihat bahwa di tahun 2020-2021 kita dilanda pandemi COVID-19. Nah, ketika masa pandemi ini terjadi, semua kegiatan tatap muka di sekolah itu dihentikan. Bagi sekolah-sekolah yang sarana prasarana telekomunikasi tersedia, wifi, jaringan internet, listriknya bagus, HP-nya
dimiliki oleh setiap siswa, mereka menggunakan pembelajaran secara daring. Sementara kita sekolah yang jauh dari kelengkapan sarana telekomunikasi menggunakan tatap muka secara luring dengan durasi waktu yang terbatas. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah durasinya terbatas, penyebaran siswa di sekolah ini juga terpecah dalam beberapa wilayah. Jangkauannya menyulitkan Bapak Ibu guru untuk memberikan pendampingan. Nah, dengan situasi seperti ini, kalau kita mau lihat bahwa yang pertama itu kurangnya pendampingan dari guru kepada anak dalam proses pembelajaran. Lalu ikutannya ketika sudah kurang pendampingan, guru hanya sebatas menyampaikan materi. Dia tidak bisa menjelaskan terlalu detail tentang bagaimana materi ini sebenarnya harus dipahami oleh siswa. Lalu yang ketiga, jadi penyampaian materi itu hanya bersifat lisan. Guru tidak bisa berinteraksi dengan siswa maupun secara dengan menggunakan model pembelajaran yang lebih bagus, menggunakan metode juga hanya terbatas ceramah, metode lain tidak bisa digunakan. Alat peraga yang digunakan pun hampir-hampir tidak ada. Jadi ada proses waktu yang panjang untuk mencapai itu. Jadi kita melihat dari belakang sampai pada hasil evaluasi itu ada jeda waktu yang panjang antara interaksi langsung dalam suatu proses pembelajaran yang maksimal seperti bagaimana layak itu tidak terjadi. Sehingga itulah yang membuat kita kesulitan memahami numerasi ini atau khususnya matematika di sekolah itu. Jadi sementara dari saya situ. Terima kasih. Ya, sama seperti kesempatan dia, Bapak Ketua Komite. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya sependapat dengan Pak Guru tadi bahwa dalam masa pandemi itu belajar di rumah itu hanya waktunya hanya 1 sampai 2 jam. Tapi bukan guru saja, tapi ini anak-anak ini terpengaruh juga dengan lingkungan. Karena belajar di rumah situasinya itu ada banyak keributan, mungkin ada teman-teman yang bermain, jadi mungkin itu. Tambah yang kedua, minat untuk belajar menghafal perkalian apa itu saya lihat dalam ya pengamatan saya di rumah atau di kampung itu agak kurang untuk siswa ini. Jadi saya kemarin terima kasih. Terima kasih. Ya. Mungkin dari orang tua juga, dari orang tua kurang beri motivasi untuk anak di rumah. Untuk orang tua tidak suruh untuk belajar, tidak perhatikan PR anak-anak. Mungkin ada PR yang diberi oleh guru dari sekolah, mungkin fokusnya mereka bermain macam yang terutama terhadap anak itu TV. Mungkin mereka fokus di TV atau permainan-permainan di luar lingkungan. Itu mungkin dari orang tua juga kurang perhatian terhadap anak untuk sekolah. Jadi sampai di sekolah mereka fokus di permainan. Mungkin dari situ juga dari anak kurang belajar. Itu saja saya kembalikan. Ya, terima kasih. Mewakili orang tua. Ya, seberikan kesempatan kepada Ibu berkuasai. Terima kasih. Saya masih beri kesempatan lagi kepada Bapak Ibu. Baik, Silakan. terima kasih untuk Ibu Kepala Sekolah.
mungkin pribadi saya sebagai guru kelas rendah juga, yang apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Wali kelas 5, bahwa 3 bulan ke kelas 5 baru langsung asesmen. Mungkin kelemahan pribadi saya sebagai guru kelas rendah kelas 3, mungkin kurang terlalu refleksi tentang cara mengajarnya saya. Mungkin paling pertama penjelasan terlalu cepat, melampaui tinggi. Mungkin yang kedua, kurang memberi contoh yang sampai anak itu bisa memahami. Mungkin kesempatan untuk bertanya, umpan balik kepada siswa kurang. Memberikan latihan dan hasil latihan siswa, apakah saya sudah komentar atau belum. Itu menurut refleksi saya. Mungkin sehingga sampai di kelas 5, mungkin anak 3 bulan mereka sudah langsung masuk asesmen. Mungkin kelemahan dari situ juga. Itu refleksi saya sebagai guru kelas rendah. Saya kembali, terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya, saya masih beri kesempatan lagi kepada Bapak Ibu guru untuk bisa menyampaikan hasil refleksi dari akar permasalahan mengapa numerasi literasi berbeda. Ya, saya beri kesempatan kepada Ibu guru kelas 2. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin dari saya yang pertama, kurangnya minat belajar siswa. Yang kedua, kurangnya motivasi dari guru saat mengajar dan melakukan pendekatan di kelas sehingga siswa tidak merasa kaku. Ini khusus untuk kami yang mengajar di kelas rendah. Yang ketiga juga penguasaan materi oleh guru. Jadi guru harus menguasai materi ketika dia memberikan penjelasan kepada siswa. Siswa juga bisa memahami dengan bahasa dan cara yang sederhana yang bisa dipahami oleh siswa. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Sudah? Ada Ibu? Baik, terima kasih. Untuk balik kelas 4 itu sama dengan Ibu Justin juga, itu kurang motivasi guru juga. Jadi pada saat contohnya pada ini perkalia, kalau apa guru juga tidak ada motivasi, juga tidak kontrol. Jadi mereka main. Itu sudah selesai. Terima kasih ya. Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu guru pengurus komite yang sudah memberikan beberapa hasil identifikasi Bapak Ibu yang berkaitan langsung dengan apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu di dalam kelas. Kita sudah bisa menemukan akar permasalahannya, mengapa merah literasi dan numerasi. Jadi baik Bapak Ibu, dari akar permasalahan yang dikemukakan oleh Bapak Ibu tadi, sekarang kita masuk upaya kita. Apa yang mau diperbaiki? Apa yang mau diperbaiki, apa yang mau dibenahi agar kualitas pembelajaran kita itu baik ke depannya. Berdasarkan akar permasalahan tadi, kita menemukan upayanya, caranya bagaimana untuk bisa meningkatkan kualitas pembelajaran yang merah tadi menjadi hijau untuk di tahun 2025. Saya beri kesempatan lagi kepada Bapak Ibu guru yang bereksekusi langsung di dalam kelas dengan Bapak Ibu pengurus komite sebagai mitra kerja. Dari saya lagi Ibu. Ya, ya. Saya berikan kesempatan Pak. Terima kasih. Tadi
Jadi yang pertama tadi akar permasalahan yang saya alami. Yang pertama itu satuan pendidikan harus memiliki program untuk meningkatkan kompetensi generasi siswa yang secara nyata dan itu menjadi budaya di sekolah. Itu yang pertama. Terus kedua, satuan pendidikan membuat pelatihan untuk guru-guru di satuan pendidikannya. Terus yang ketiga, guru di kelas membiasakan untuk memberikan kesempatan untuk siswa membaca, menganalisis, mengeksplor dari media ajar yang mereka dapat akses entah di buku ataupun di media sosial lainnya. Terus yang terakhir itu yang perlu dibenahi juga, numerasi. Kan di dalam numerasi pasti ada literasi, di dalam literasi pasti ada numerasi, itu saling berkaitan. Terus itu yang perlu guru kita atau sekolah buat atau guru buat di dalam kelas, membuat lomba. Contohnya karya tulis, terus tulisan-tulisan di mading, dongeng, bercerita, dan bedah buku seperti yang dilakukan oleh teman-teman waktu ikut pelatihan literasi di tingkat kecamatan. Mungkin itu saja kemarin. Ya, terima kasih Pak ya. Ya, saya masih beri kesempatan lagi kepada Bapak Ibu Guru yang lain. Ya. Jadi terima kasih. Mungkin yang pertama itu yang kita persiapkan oleh guru itu manajemen kelas. Jadi manajemen kelas itu kita harus kelola dengan baik. Mulai dari administrasi kelas dan juga administrasi pembelajaran. Yang kedua juga di dalam kelas kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Sehingga ketika kita mengajar, kita menggunakan bahasa Indonesia, anak-anak pun bisa mengerti dan bisa memahami. Kalau kita guru menggunakan bahasa daerah, pasti suatu kendala juga untuk anak-anak dan terbiasa mereka menggunakan bahasa daerah. Mungkin itu sih. Ya, terima kasih Ibu. Saya masih beri kesempatan lagi kepada ya Bapak Guru kelas 5. Jadi baik, kita sudah melihat persoalan yang kita hadapi tentang rapor mutu pendidikan di SD Morpapa ini, terutama pada komponen numerasi. Jadi dalam siklus pendidikan ini kita sekolah juga tidak bisa berdiri sendiri. Ada 3 komponen kalau menurut saya, itu ada lingkungan sekolah, ada keluarga, ada masyarakat. 3 ini merupakan satu kesatuan dalam pengelolaan pendidikan. Nah, kita mulai dari sekolah. Sekolah yang pertama itu kebijakan daripada sekolah untuk mengambil keputusan seperti membentuk kelompok belajar. Ini kebijakan sekolah. Guru tidak bisa secara pribadi membentuk itu. Karena ada tata tertib bahwa semua prosedur kebijakan sekolah itu harus lewat kepala sekolah, merupakan kebijakan sekolah. Jadi itu. Yang pertama, sekolah harus mempunyai kebijakan untuk mengatur bagaimana meningkatkan kemampuan numerasi itu di sekolah. Yaitu pertama, menentukan kelompok belajar, menentukan jadwal belajar sore. Yang kedua, sekolah memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu guru untuk meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan baik di tingkat gugus, di tingkat kecamatan, ataupun yang lebih luas dengan waktu yang tidak terbatas.
Itu yang pertama. Yang kedua, keluarga. Keluarga dalam komponen ini adalah orang tua. Jadi orang tua selain dia harus memotivasi, membimbing anak, juga harus mendukung anak. Mendukung dalam arti dia harus menyiapkan seluruh kebutuhan anak. Kebutuhan pendidikan anak. Nah, sarana yang dibutuhkan dalam pembelajaran ini bukannya baju, celana, atau tas. Ketika kita bicara numerasi ini bicara tentang angka-angka, tentang sesuatu yang pasti. Paling pertama itu mistar. Ini yang sederhana sekali, mistar. Mistar itu ada segitiga, ada busur. Ketika kita mau mengukur sudut, kita harus menggunakan busur derajat. Ketika mau mengukur panjang, kita harus menggunakan mistar yang sentimeternya, milimeternya lengkap. Karena kalau saya tidak salah, kemampuan numerasi itu lebih banyak kepada geometri dan pengukuran. Dan yang ketiga, masyarakat atau lingkungan tadi. Jadi lingkungan juga harus memberikan atau menciptakan suatu situasi yang kira-kira memungkinkan anak-anak dalam rumah tangga itu bisa belajar. Contoh, di lingkungan atau di kampung itu dia memberikan ultimatum atau batas waktu untuk anak-anak bermain itu jam berapa sampai jam berapa. Waktu itu disepakati bersama bahwa kita kesempatan bermain sore itu hanya sampai jam 5.30 atau setengah 6. Nah, dari setengah 6 sampai jam 7.30 itu adalah waktu hening untuk kita berikan kesempatan kepada anak-anak kita menggunakan waktu itu dalam suasana yang tenang, dia belajar. Dan dia bekerja sama dengan setiap orang tua yang memiliki anak di usia sekolah. Kalau orang tua jalan sendiri, lingkungan jalan sendiri, sekolah jalan sendiri, mau bertemunya di mana? Jadi itu 3 hal tadi yang kalau kita lihat bahwa kita harus pembenahan itu bidang-bidang itu di sekolah, di masyarakat, di keluarga untuk memperoleh apa yang kita harapkan ke depan. Itu. Ya, terima kasih. Masih ada? Ya, seperti itu. Sudah ya? Jadi baik Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah bisa menemukan akar permasalahannya mengapa literasi numerasi merah. Sudah banyak disampaikan oleh Bapak Ibu tadi. Itu merupakan hal-hal yang membuat akar permasalahan itu yang membuat numerasi literasi untuk sekolah kita satuan pendidikan SDI Worpapat ini menjadi di bawah capaian. Dari akar permasalahan yang dikemukakan oleh Bapak Ibu tadi, dari Bapak Ibu juga kita sama-sama mencari jalan, mencari solusi untuk kedepannya. Kita benahi permasalahan ini agar kualitas pembelajaran yang kita harapkan kedepannya, yang pusatnya pada peserta didik, itu tercapai seperti apa yang kita harapkan bersama. Baik yang diharapkan oleh orang tua, oleh bapak ibu guru di sekolah, oleh pengurus komite, ataupun yang lebih luas secara nasional. Karena mutu pendidikan kita tidak diukur hanya sebatas sekolah saja, tetapi terukur secara nasional. Untuk itu, hal-hal yang disampaikan oleh Bapak Ibu tadi yang berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan ini, program yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, Bapak Ibu akan kita programkan lagi di tahun 2024
2025. Artinya kegiatan-kegiatan yang kita sudah jalankan selama ini seperti pelatihan yang berkaitan dengan literasi, dengan numerasi perlu kita tingkatkan, perlu kita lanjutkan. Dan kegiatan selama ini seperti reading cup yang kita buat selama 3 kali seminggu, selama ini kita sudah buat dan kita input di dalam Dapodik dan diketahui secara luas oleh provinsi bahwa reading cup sudah kita laksanakan di sekolah dengan tingkat level 1, tingkat level 2, tingkat level 3, tingkat level 4. Kita tingkatkan terus apa yang kita buat selama ini. Saya yakin tanpa kemauan, tanpa kerja keras, tanpa dukungan, tanpa motivasi dari pihak-pihak lain, Bapak Ibu guru, pengurus komite, dan semua stakeholder dalam pendidikan ini, saya yakin apa yang kita harapkan tidak tercapai. Tapi saya yakin, mari kita sama-sama, ayo kita sama-sama membangun sekolah ini. Mutu pendidikan kita menjadi lebih baik ke depannya. Sehingga visi, misi yang kita buat, yang kita rumuskan itu merupakan implementasi dari visi misi yang kita buatkan. Kalau dari visi misi tadi, visi misi itu merupakan fondasi, dasar, acuan, arah utama untuk kita sebagai penunjuk untuk kita menuju ke sana. Ya, dengan melakukan kegiatan-kegiatan pembelajaran yang efektif, yang kreatif, yang inovatif, yang akuntabel, yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi itu Bapak Ibu akar permasalahan dan apa upaya tadi kita sudah buat dan akan kita programkan ulang di tahun pelajaran yang akan datang. Jadi salah satu untuk meningkatkan upaya ini yang paling pertama itu adalah guru. Meningkatkan kompetensi G3 dengan mengikuti pelatihan-pelatihan. Ya. Kalau kemarin pelatihan numerasi, pelatihan literasi itu sudah pernah dilaksanakan. Dalam perencanaan kita di tahun ini, Bapak Ibu perlu diketahui dalam perencanaan tahun depan ini akan adakan lagi pelatihan numerasi dan literasi dan sudah kita anggarankan di dalam RKAS, Rancangan Anggaran Sekolah. Itu kegiatan yang akan terjadi di luar sekolah. Tidak menutup kemungkinan kita buat program yang kita lakukan di sekolah. Reading cup 15 menit membaca seperti yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru tadi akan kita implementasikan dalam kurikulum kita ke depannya. Secara nasional yang berkaitan dengan hasil asesmen ini Bapak Ibu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ristek dan Teknologi itu sudah menentukan 3 rekomendasi prioritas dengan akar permasalahannya, dengan kegiatan yang harus dibenahi. Ada 3. Ya. Akar permasalahan ini bisa kita ambil dari Bapak Ibu yang bekerja langsung di lapangan.
juga akar permasalahan kita bisa ambil dari akar permasalahan yang sudah tercover di dalam rapor pendidikan. Jadi baik, sekarang kita sama-sama melihat akar permasalahan yang sudah ada di dalam rapor pendidikan, satuan pendidikan. Yang pertama, kemampuan numerasi. Skor 28,57. Akar permasalahan, kemampuan numerasi. Kedua, kompetensi pada domain geometri. Kegiatan yang dibenahi, peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang kemampuan numerasi pada domain geometri. Ya, kalau domain geometri ini yang berkaitan dengan pengukuran, bangun datar, bangun ruang, tentang bangun data ya. Ini yang mungkin selama ini mungkin ini belum bisa kita implementasikan secara baik. Dan ini perlu melakukan kegiatan peningkatan kompetensi guru. Kemampuan literasi sedang 50%. Ini yang perlu kita benahi tadi. Sudah dikemukakan oleh Bapak Ibu tadi upaya yang harus kita buat di sekolah. Secara nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi sudah bisa menemukan akar permasalahannya. Yang pertama, refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru. Ya, seperti tadi saya mengajak Bapak Ibu untuk merefleksi. Karena Bapak Ibu yang berkaitan langsung dengan anak didik di kelas, lalu setelah refleksi, mengidentifikasikan dan menyampaikan akar permasalahan tadi. Belajar tentang artinya akar permasalahan, ya belajar tentang pembelajaran. Ini yang harus anak-anak harus terus belajar, harus beri motivasi. Dan yang harus dibenahi itu adalah peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang kualitas belajar tentang pembelajaran. Jadi ini ya sudah disampaikan tadi bahwa akan kita programkan peningkatan kompetensi GTK ini. Jadi untuk kemampuan numerasi, kemampuan literasi dengan kemampuan kualitas pembelajaran ini yang perlu kita benahi Bapak Ibu. Dan berdasarkan data ini kita sudah mengidentifikasi, menemukan akar permasalahan dan melakukan tindakan upaya dan pasti membutuhkan biaya. Dan biaya ini kita sudah rencanakan di dalam yang disebut dengan perencanaan berbasis data. Dan kemarin dalam atas kita sudah dicantumkan, sudah dianggarankan kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi guru, pembentukan komber untuk peningkatan kualitas pendidikan di sekolah ini sudah dianggarankan dan tinggal kita realisasi. Jadi itu saja Bapak Ibu yang berkaitan dengan pemaparan materi saya tentang mengkomunikasikan visi dan misi. Kata akhir dari saya selaku kepala sekolah, saya mengajak kita semua stakeholder, Bapak Ibu guru, pengurus komite sebagai mitra kerja, tokoh adat, tokoh masyarakat untuk kita sama-sama membangun, meningkatkan kualitas
pendidikan, Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Impres Woropapa. Visi misi yang jelas dan kita sudah sepakati itu memiliki tujuan yang jelas untuk memberikan motivasi kepada semua anggota sekolah dan menciptakan budaya sekolah yang positif untuk mencapai hasil dan kualitas pembelajaran yang lebih baik ke depannya. Guru kunci utama dalam meningkatkan mutu pendidikan. Untuk itu, karena kunci utama Bapak Ibu, kita terus belajar. Jadilah guru pembelajar sepanjang hayat. Jadilah guru kita semua sama-sama, bukan hanya Bapak Ibu guru, saya selaku kepala sekolah, harus selalu mengikuti perkembangan zaman, terutama perkembangan di dunia pendidikan. Itu saja Bapak Ibu, terima kasih banyak atas kehadiran Bapak Ibu. Mari kita sama-sama bekerja, sama-sama kerjasama untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Sekolah Dasar Impres Woropapa. Terima kasih. Mari kita akhiri kegiatan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Allah Bapa di dalam surga, syukur dan pujian kami haturkan kehadirat-Mu. Engkau telah membimbing dan menyertai kami selama pemaparan kegiatan materi ini. Kami mohon uluran tangan-Mu untuk selalu membimbing dan menyertai kami semua stakeholder dalam sekolah ini. Semoga apa yang kami kemukakan pada hari ini, akar permasalahan, kegiatan upaya yang akan ditindaklanjuti oleh sekolah kami ke depannya dapat kami lanjutkan dan dapat kami wujud nyatakan di dalam kegiatan kami, kegiatan pembelajaran di sekolah kami ini dengan baik untuk tercapainya mutu pendidikan Sekolah Dasar Impres Woropapa agar menjadi sekolah yang berkualitas, sekolah yang berkarakter, sekolah yang bermutu. Tuhan, kami mohon lindungilah kami dalam perjalanan hidup kami selanjutnya, agar kami dapat mengembangkan tugas dan panggilan kami sebagai guru, sebagai komite, untuk kedepannya dapat kami laksanakan dan dapat kami wujud nyatakan dalam kegiatan kami keseharian di sekolah ini. Kesemuanya ini ya Tuhan, kami mohon kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan dan penyelamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra